Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang ergonomi. Jadi, kita akan bahas pengantar ergonomi dan faktor manusia. Nah, sudah siap mau mulai berkuliah? Sudah ya, oke. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat cukupkan. Apa itu ergonomi? Nah, ada yang sudah pernah dengar? Nah, apa itu ergonomi? Ergonomi itu berasal dari kata ergo dan nomos ya. Jadi ergo itu kerja, nomos itu hukum alam. Jadi ergonomi itu studi tentang aspek manusia dalam lingkungannya. Ya. Jadi aspek manusia dengan lingkungannya itu banyak ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, ya, manajemen, desain atau perancangan dan lain sebagainya. Nah, itulah ringkas definisi ergonomi. Kenapa kita perlu ergonomi? Karena ergonomi itu berkaitan dengan desain suatu sistem di mana manusia bekerja di dalamnya. Selagi ada manusia di sistem kerja, maka kita perlu mengkaji apa itu ergonomi. Karena ergonomi di sini bermaksud untuk menjamin kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu ada keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efektivitas, efisiensi dan efektivitas dan efisiensi ketika dia bekerja. Nah, di sini kita perlu jamin itu. Nah, kenapa? Karena manusia ini punya keterbatasan, ya. Kalau manusia punya keterbatasan, maka dari itu kita perlu jamin keamanan, keselamatan, kesehatannya. Manusia kan nggak bisa itu, nggak tahan banting ya, nggak punya ilmu kebal gitu ya, nggak bisa dipotong-potong gitu ya. Jadi perlu dia untuk ekstrim sekali ya. Ya, jadi perlu kita jamin kebutuhan manusia tersebut, baik itu keamanan, keselamatan dan lain sebagainya. Nah, ini sejarah ergonomi ya. Jadi dari tahun 1831 sampai saat sekarang ini. Tapi ada referensi lain juga nanti sejarah ergonomi tersebut. Yang apa? Yang saat ini masih terkenal itu terkait dengan teori dari Taylor, kemudian ada Gilbert. Nah, kita kita istilahnya dengan eh, gerakan terblik begitu ya. Kemudian saat sekarang ini ada The International Ergonomic Association ya. Kita masih tergabung di situ. Nah, hakikat dasar tentang studi ergonomi ini meliputi tentang kemampuan dan keterbatasan manusia secara fisik maupun non fisik. Jadi kita harus tahu nih kemampuan dan keterbatasan manusia. Jadi berkaitan dengan human machine interface ya. Berkaitan dengan perancangan produk, fasilitas, area kerja, yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien pada saat dia melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini faktor eh, ergonomi dan faktor manusia dari zaman purba hingga saat sekarang ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada sebetulnya ergonomi itu. Jadi mereka sudah mulai peduli dengan keterbatasan-keterbatasan manusia. Jadi mulai merancang produk-produk yang mungkin dulu kita kenal dengan tombak ya. Karena manusia mungkin keterbatasan tidak bisa melakukan pemburuan ya. Memburu eh, hewan itu tidak bisa seperti mungkin eh, singa atau harimau yang punya kecepatan. Nah, kita mulai mendesain itu tombak. Tombaknya disesuaikan lagi dengan kebutuhan manusia. Tombaknya tentu tidak akan berat ya, nggak bisa diangkat, apalagi mau dilemparkan gitu ya. Kemudian ada revolusi industri, yaitu munculnya masalah kesehatan keselamatan. Ya, nah jadi konsep ergonomi ya kita kembali ke awal ya. Konsep ergonomi telah dijalin dengan budaya manusia ya selama lebih dari 4.000 tahun. Jadi dari pembentukan benda-benda sederhana yaitu untuk batu atau tadi tombak begitu ya. Nah, itulah perkembangan-perkembangan. Kemudian di abad pertengahan itu ada bukti-bukti arkeologis dan dari Mesir kuno Yunani menunjukkan bahwa peralatan dan tempat kerja dirancang mengikuti bentuk tubuh manusia ya supaya apa? Supaya tadi contoh yang tombak tadi ya jadi lebih efektif dan efisien dalam
digunakan untuk kegiatan memburu. Kemudian di abad ke-18 sampai 19 itu revolusi industri. Mesin dan produksi eh, produksi massal itu menuntut menuntut eh, pekerja menyesuaikan diri, ya, menuntut pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Nah, jadi manusia dituntut nih untuk dapat menyesuaikan diri, ya. Kemudian karena itu menyebabkan masalah kesehatan dan kecelakaan. Nah, ini mulai muncul nih. Kenapa? Karena manusia sebetulnya punya keterbatasan. Di awal abad ke-19 lah muncul istilah ergonomi. Ergonomi itu kalau dulu sebagai disebut dengan ilmu kerja, gitu ya. Nah, istilah ergonomi. Kemudian pada awal abad ke-20 itu perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang itu memicu perkembangan signifikan. Kebutuhan mendesak untuk merancang sistem perang, ya. Jadi untuk merancang sistem perang yang lebih manusiawi dan efektif serta aman. Nah, kemudian tahun 1948 lah mulai muncul lahir ilmu formal, ya, terkait dengan ergonomi. Atau kalau di Amerika itu human factor engineering. Nah, kemudian di modern ini mulailah bersifat holistik, ya, ada fisik, mental, sosial, budaya hingga AI. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah ergonomi, ya. Jadi tadi, ya, sejak ini istilah ergonomi diperkenalkan, ya. Kemudian ada revolusi industri fokus efisiensi kerja, tapi manusianya diabaikan, ya. Kemudian ada awal abad ke-20 ada Taylor, ya, dengan scientific management, kemudian ada eh, Gilbert dengan mission study, dengan kita kita kenal dengan 17 gerakan terblik, ya, itu kebalikan dari nama Gilbert sebetulnya, ya. Kemudian ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sesuai dengan keterbatasan manusia. Kemudian ada tahun 1949 dari Murrell, ya, Ergonomic Research Society. Kemudian ada International Ergonomic Association, ya, tahun 1950. Nah, dan tahun 1990 hingga sekarang itu fokus ke kognitif, UI, UX, AI, dan keberlanjutan. Nah, tadi, ya, definisi ergonomi dan human factor. Sebetulnya ergonomi dan human factor itu sama, ya. Beda, beda, beda asalnya aja gitu, ya. Karena kalau ergonomi itu hmm, ya, ergonomi, kalau human factor itu lebih faktor manusia, ya. Ergonomi ini istilah tadi, ya. Ergonomi dari ergo dan nomos, ya. Kemudian dari International 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 Ergonomic Association itu ergonomi optimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem. Jadi tujuannya kita mengoptimalkan antara kesejahteraan manusia dan kinerja sistem. Nah, kemudian ilmu untuk menyelaraskan pekerjaan manusia. Jadi salah satu ilmu untuk menyelaraskan pekerjaan mana? Ini biar kelihatan ini. Di ilmu untuk menyelaraskan pekerjaan dan manusia. Jadi kita harus seimbang antara pekerjaan dan beban manusianya. Dan kalau dari International Ergonomic Association itu mengoptimalkan antara kesejahteraan dan kinerja sistem. Jadi ergonomi dan human factor itu berbeda, Pak. Sama, ya, ergonomi itu sama dengan human factor. Jadi tujuannya itu meningkatkan kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan efisiensi. Ya, jadi ergonomi itu memiliki ruang lingkup. Ini kenapa layar kayak gini, ya? Oh, karena ini tadi. Ya, ada ruang lingkup ergonomi, ya. Ada dari referensi ada dikelompokkan menjadi 4 bagian. Jadi ergonomi fisik, itu postur, ukuran tubuh, biomekanika, ergonomi kognitif, ada persepsi, pengambilan keputusan, eh, human computer interface, kemudian ada ergonomic organizational, terus struktur kerja, makroergonomi.
kemudian ada terkait dengan lingkungan, transportasi, virtual, antropometri, fisiologi kerja. Tapi ada juga referensi lain yang menjelaskan ruang lingkup ya. Ya umumnya dirangkum lagi ya dari yang tadi dirangkum disederhanakan jadi terkelompok menjadi 5. Jadi human machine interface technology, kemudian human software interface technology, human organization interface technology, human chip interface technology, human environment interface technology. Human machine itu hubungan manusia dengan mesin. Human and software hubungan manusia dengan aspek behavior, kognitif ya. Kemudian human organization itu tentang organisasi sosial masyarakat yang ergonomi makro tadi. Human job interface itu hubungan dengan pekerjaan. Human environment interface teknologi hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Nah, ini mudahnya dikelompokkan menjadi 5 bagian ini ya. Kemudian prinsip dasar ergonomi ya, ada prinsip-prinsip dasar ergonomi. Pertama, kompatibilitas manusia dan sistem, antropometri dan biomekanika, fisiologi kerja dan psikologi, desain antar muka pengguna, lingkungan kerja, ya, ada percayaan, suhu, kondisi, dan sebagainya. Pencegahan cedera dan kesehatan kerja. Nah, tujuan kita menerapkan ergonomi itu apa sih? Nah, pertama meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Jangan sampai kita bekerja maka malah jadi sakit gitu ya. Jangan sampai kita bekerja itu berpotensi kecelakaan kerja. Nah, jadi tujuannya meningkatkan kesehatan dan keselamatan, mengurangi cedera, kecelakaan, biaya kesehatan. Kemudian meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan psikologis, memenuhi hukum dan regulasi, meningkatkan interaksi manusia dan mesin. Nah, ini ada dari Bartlett tahun 2008, 12 prinsip ergonomi. Pertama, menjaga postur netral. Jadi, kita tuh punya postur, postur kita tuh jangan bukan posisi yang tidak semestinya ya, posisi tidak netral. Nah, itu akan berdampak nanti. Jadi kita harus menjaga postur netral. Postur netral duduk seperti apa yang sesuai dengan eh, fak- anatomi tubuh kita seperti apa, duduknya seperti apa yang sehat. Jangan sampai kebiasaan kita, mungkin menurut kita nyaman, tapi itu kebiasaan yang tidak sehat. Nah, itu kita harus tahu menjaga postur netral kita. Kemudian mengurangi kekuatan berlebihan. Jangan sampai kita mengangkat beban terlalu berlebih. Jangan sampai mikir terlalu berat. Ya, nggak ada healing-healingnya. Wah, itu juga berbahaya ya. Kemudian kita membuat jangkauan mudah ya. Nah, kita membuat desain yang supaya dijangkau lebih mudah. Kemudian ketinggian tempat kerja, jangan sampai nanti antara display dengan tinggi orang ya, orang pengguna display tadi itu memiliki selisih sehingga tidak ergonomis ketika operator atau pekerja tersebut melihat display suatu mesin. Jadi ketinggian tempat kerja harus diperhatikan. Kemudian minimalkan pengulangan. Jadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas berulang itu yang tidak memiliki value edit ya, itu dikurangi. Kurangi beban statis. Kenapa beban statis ini yang perlu dikurangi? Coba teman-teman, kalau mau praktek nanti setelah kelas ya, angkat tangannya itu selama 1/2 jam itu. Itu statis tuh. Nggak ada beban ini, beban. Atau angkat pena, bawa pena lah biar ada bebannya diangkat. Statis. Itu pasti akan lebih cepat lelahnya daripada kita angkat sekarang. Turun lagi, angkat lagi. Lebih banyak waktu kita untuk bisa mengangkat. Jadi kita harus kurangi beban statis itu. Nah, kemudian minimalkan titik tekan. Nah, titik tekan ini kita ada di eh, tulang apa nih? Low back pain ya. Itu ada titik tekan di situ. Pusat pusat titik tekan kita di tubuh kita tuh. Di tulang apa namanya? Lupa pula tiba-tiba saya. Jadi dari eh, tulang kita ini ya, itu ada titik tekan. Titik tekan itulah yang diminimalkan. Kalau kita kerja pakai tangan, titik tekannya di mana? Itu kita harus minimalkan. Kemudian kita harus beri ruang bergerak. Jangan sampai nggak ada ruang bergerak, kaku gitu ya. Itu juga kita harus hindari. Bergerak dan peregangan. Maksudnya apa?
tadi karena pekerjaan statis tadi ya. Jadi kita mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu statis, seperti kita bekerja di depan komputer gitu ya. Jadi kita harus melakukan peregangan karena sudah bekerja lama itu depan komputer duduk aja, walaupun tangannya beraktivitas kita perlu peregangan. Kemudian perlu lingkungan yang nyaman ya, kerja perlu lingkungan yang nyaman. Jangan sampai suhu ruangan terlalu dingin atau terlalu panas, cahaya tidak mencukupi gitu ya. Nah, kemudian display dan kontrol jelas. Kita harus perjelas display dan kontrol supaya apa? Supaya kita lebih mudah menerima informasinya sehingga tidak ada misinformasi dari display atau kontrol yang diberikan. Nah, ini yang 12. Organisasi kerja baik. Organisasi kerja yang baik itu mau jatuh pula dia kameranya. Udah pas belum nih? Coba dulu lihat. Oh, ke atas rupanya dia. Nah, organisasi kerja yang baik itu merupakan salah satu prinsip ergonomi. Jadi kita harus perhatikan hubungan secara vertikal dan horizontal itu harus baik. Ya, Jod, nih bidang kajian ergonomi banyak ya. Ada antropometri, biomekanika, fisiologi kerja, ada human information processing, dan ergonomi kognitif, ada human computer interaction, kemudian display and control, and ergonomic eh, environment environmental ergonomic ya, atau ergonomi lingkungan, ada ergonomi mikro, meso, dan makro. Nah, ini konsep penting ya, kompatibilitas, kesesuaian tuntutan dengan kemampuan. Jangan sampai kita diberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian fit the job to the man, ya, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian ada Taylorism dan neo-Taylorism ya, efisiensi dan versus humanisasi kerja. Kemudian ada human relations and socio-technical system, upaya memanusiakan kerja. Jangan sampai nanti pekerjaan kita terlalu membebani diri kita. Eh, hmm, kita lanjut ya. Nggak mau nih. Nah, kemudian kita perlu, eh, teman-teman tadi paham nggak yang ini nih? Yang mana? Fit the job to the man. Nah, fit the job to the man itu pekerjaannya harus disesuaikan dengan manusia, bukan fit the man to the job ya. Manusia yang menyesuaikan dengan pekerjaan. Nah, kita harus punya konsep bahwasanya pekerjaan harus disesuaikan dengan manusia. Kita mulai berpikir gimana merancangnya, gitu ya. Jangan sampai manusianya overload ya. Kita harus pikirkan, oh kalau kalau mahasiswa ini kebanyakan proyeknya di akhir. Ah, karena kita ingin sesuaikan supaya manusia tidak terlalu apa, overload begitu ya di akhir perkuliahan, minggu-minggu belasan. Proyeknya taruh di awal. Itu contoh gitu ya. Proyeknya taruh di awal. Nanti di akhir tinggal yang istilahnya tinggal merangkum-rangkum saja sehingga lebih mudah proyek itu diselesaikan. Itu contohnya gitu ya. Oke. Apalagi? Eh, eh, apa nih terjadi nih? Nah, lanjut ya. Nih, di ergonomi itu ada istilah enase ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan istilah enase. Efektif hasilnya, nyaman dijalani, aman dari bahaya, sehat untuk jangka panjang, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Tuh diingat ya, enase. Nah, disiplin ilmu terkait, ya, ergonomi ini banyak disiplin ilmu yang terkait ya. Pertama ada psikologi, anatomi, fisiologi, fisika, teknik. Kemudian teknik industri, desain industri, teori sistem.
ada kedokteran okupasi, manajemen, statistik. Nah, inilah ilmu-ilmu yang teman-teman perlu pelajari nanti sebagian-sebagian yang akan berkaitan dengan ergonomi. Contohnya apa? Di statistik. Nah, mungkin nanti di antropometri gitu ya. Teman-teman perlu terkait pengetahuan-pengetahuan terkait statistik gitu ya. Ada uji normalitas, uji keseragaman, uji kecukupan, dan sebagainya ya. Itu contoh. Kemudian kita tutup dengan pantun lah ya. Teknologi maju hadir setiap hari. Robot dan AI bantu pekerjaan. Ergonomi tetap padu sistem mandiri agar manusia selamat dalam kemajuan. Oke, inilah referensi yang kita gunakan. Nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan di dalam kelas ya. Mungkin itu saja kita akhiri. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Silakan teman-teman ditonton videonya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan dalam kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.